Suatu ketika saya kedatangan seorang klien. Dia mengeluh sakit yang cukup parah begitu, keluhan ya. Walaupun secara medis sudah dicek oleh dokter dan dengan uji laboratorium, itu tidak ditemukan penyakit yang cukup serius. Ya, hanya saja dokter memberikan obat penenang, tapi karena klien merasa lemah dengan minum obat itu, kemudian ia mencoba mencari solusi lain. Nah, dia pun berkonsultasi ke tempat saya dan mengeluh mengatakan kalau dirinya itu sudah lama sakit dan sudah berobat ke berbagai pengobatan medis ataupun non medis. Nah, saya pun juga penasaran ya apa yang terjadi. Lalu saat saya menggali ke dalam pikiran, saya bertanya, kemudian saya menterapi dalam beberapa sesi. Akhirnya kita menemukan bahwa klien itu adalah orang yang baik sebenarnya, orang yang positif, orang yang cenderung berpikir positif. Nah, jadi dia sangat meyakini bahwa penyakitnya itu adalah dari karmanya dia sendiri. Nah, jadi dia begitu caranya dia untuk berpikir. Jadi secara positif, secara sadar begini saat ditanya dia mengatakan ya mungkin saja penyakit saya ini adalah karena karma saya di masa lalu. Nah, saya mengerti bagaimana mekanisme ataupun pemahaman karma ini digunakan adalah supaya ia akhirnya bisa menerima dirinya sakit, kemudian dari menerima ini dia akan menemukan jalan untuk mencapai kesembuhan. Nah, itulah tujuannya sebenarnya bagaimana ajaran karma ini digunakan. Nah, selain itu dia juga mengatakan mungkin ini hanya ujian kecil dari Tuhan supaya saya lebih berbuat baik. Dan berbagai hal positif yang dia ungkapkan bahwa mungkin aja penyakit adalah sebuah hal yang membuat saya harus berbuat lebih baik, membuat saya harus menggunakan waktu dengan lebih baik, dan berbagai pikiran-pikiran positif ya. Nah, namun kemudian ketika saya gali lebih dalam, ternyata ada pikiran yang lain dalam pikirannya, sebut saja bagian dirinya yang lain begitu ya, atau bagian pikirannya yang lain, mengatakan kalau ia sebenarnya dikenai oleh orang ya, ada kena orang, atau kemudian dia menyebutkan bahwa dirinya memiliki suatu kecenderungan begitu, bahwa itu bisa saja terjadi karena kelelahan. Nah, singkat cerita pria ini seorang pria ini kemudian saya ajak untuk masuk ke alam terapi gitu ya, ke bagian sesi terapi, untuk kemudian melihat lebih sadar bahwa ada bagian dalam dirinya itu yang sebenarnya berpikir negatif dan beremosi negatif gitu ya, takut, cemas, dan marah, tetapi tidak sempat disadari karena begitu banyak ajaran positif atau bilanglah ajaran moral begitu yang kemudian menutup pikiran positif itu. Nah, apa pesan yang ingin saya sampaikan dalam konten video ini adalah bahwa ketika kita memiliki suatu keadaan di mana kita tidak suka atau mungkin kita sedang berpikir negatif, mungkin saja waktu itu emosi kita menjadi ikut negatif, yang bisa jadi marah, takut, kecewa, sedih begitu. Tetapi karena kita mengikuti ajaran moral yang begitu baik, jadi ajaran moral itu adalah ajaran yang diajarkan oleh guru kita, orang tua kita ya, agama kita, kepercayaan kita, bahwa kita mesti berpikir positif, kita mesti berlaku positif, harus kita selalu tidak boleh berkata-kata yang negatif. Nah, ini adalah ajaran yang datang dari luar, ini adalah ajaran moral. Nah, artinya belum tentu ajaran itu sesuai dengan kesadaran kita. Nah, kalau ajaran moral ini kemudian nanti menjadi nilai positif dalam kesadaran, itulah tujuannya sebenarnya dari ajaran-ajaran moral itu kan. Nah, tetapi ketika dalam diri kita ada ruang, ada sedikit space negatif nih yang tidak boleh kita abaikan, justru kalau ini ditekan oleh hal yang positif, kita sepertinya sedang mengalami kemarahan di dalam, tetapi seperti terabaikan. Apa yang terjadi? Kayak contoh di video sebelumnya, anak kecil yang minta es krim, kita abaikan dia akan terus minta es krim ya, sampai es krim itu nggak didapat, dia akan terus meminta, atau kalau kita belum memberikan pemahaman pada dia, maka dia akan terus meminta. Nah, begitu yang terjadi. Jadi di dalam diri kita barangkali ada momen di mana kita pernah sedih, tapi dilarang sedih, kita abaikan ya. Kita mungkin punya keluhan, kemarahan, tapi kalau tidak boleh kita abaikan, maka dia akan terus terjadi di dalam. Munculnya di dalam. Inilah kemudian mengambil space begitu banyak, lama-lama ya, udah tertumpuk negatif, kita selalu berpikir positif, terus tertumpuk. Nah, sehingga akan menjadi suatu hal yang berbahaya, sehingga menimbulkan suatu kondisi kadang-kadang mungkin kita akan stres, tertekan ya, kelelahan begitu, karena tanpa kita sadari emosi negatif itu menyerap energi kita terlalu banyak, sehingga kemudian muncullah penyakit yang mungkin saja tidak kita bisa sadari.
karena mungkin faktor stres, faktor kelelahan, atau faktor emosi negatif yang masih terjebak di dalam diri kita. Nah, yang semestinya harus dilakukan adalah sederhana sekali. Ajaran moralnya sudah bagus, tetap perkuat dengan diri dengan itu. Tetapi ingat, kalau ada space kecil dalam diri kita saat kita marah, beri waktu, beri ruang. Ya, kalau kita nggak mau mengekspresikan itu keluar ke depan orang, udah ekspresikan dengan cara yang lain saat kita sendiri. Atau kalau kita mampu belajar untuk mengamati si perasaan itu, si kesadaran itu, izinkan dia hadir, kemudian sampai dia puas, dia akan rilis dengan sendirinya ya. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita dengan baik, semua emosi-emosi itu dengan baik, dan terrilis dengan baik, maka ajaran moral itu akan bernilai yang sangat baik, dan tentu akan membangun sehingga kita menjadi semakin baik, tentu dengan penuh kesadaran. Semoga tidak terkesan menggurui. Sampai jumpa di video selanjutnya.